Pada suatu masa yang telah lama berlalu, ketika manusia masih hidup dengan kesederhanaan dan langit menjadi saksi keikhlasan para hamba pilihan Allah, hiduplah seorang nabi yang namanya Harum bukan hanya di bumi, tetapi juga dikenal oleh para malaikat di langit. Dialah Nabi Ayub alaihi salam, seorang hamba Allah yang kehidupannya dipenuhi dengan nikmat yang nyaris sempurna, namun hatinya tetap tunduk dan bersih dari kesombongan. Allah melapangkan rizkinya, memberinya harta yang melimpah, ternak yang banyak, ladang yang subur, serta keluarga yang hidup dalam cinta dan keharmonisan. Setiap pagi, ia terbangun dengan rasa syukur. Setiap malam, ia menutup hari dengan sujud yang panjang. Namun keistimewaan Nabi Ayub tidak terletak pada apa yang ia miliki, melainkan bagaimana ia memandang semua itu. Baginya, harta bukanlah tujuan, melainkan amanah. Keluarga bukanlah kebanggaan duniawi, melainkan titipan yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Kesehatan bukanlah alasan untuk bersenang-senang, tetapi sarana untuk beribadah dengan lebih baik. Di saat banyak manusia lalai ketika hidupnya lapang, Nabi Ayub justru semakin takut jika nikmat itu membuatnya jauh dari Allah. Ia dikenal sebagai pribadi yang lembut, rendah hati, dan penuh kasih. Tangannya ringan untuk membantu, lisannya bersih dari ucapan yang melukai. Ketika melihat orang miskin, ia tidak memalingkan wajah. Ketika melihat orang lemah, ia tidak merasa lebih tinggi. Ia memahami satu hal yang sangat dalam, bahwa semua yang ada padanya bisa hilang kapan saja jika Allah menghendaki. Kesadaran inilah yang menjaga hatinya tetap hidup dan tidak terikat pada dunia. Di hadapan manusia, Nabi Ayub adalah teladan kebaikan. Di hadapan Allah, ia adalah hamba yang taat dan bersungguh-sungguh dalam ibadah. Tidak ada hari yang ia lewati tanpa mengingat Robnya. Tidak ada nikmat yang ia rasakan tanpa disertai rasa takut jika ia belum cukup bersyukur. Bahkan ketika hidupnya berada di puncak kebahagiaan, hatinya tidak pernah merasa aman dari ujian. Dalam sunyi malam, ketika kebanyakan manusia terlelap dalam kenyamanan, Nabi Ayub berdiri dalam doa. Ia memohon agar Allah menjaga hatinya, bukan hartanya. Ia memohon agar imannya tetap utuh, bukan sekedar kehidupannya tetap mudah. Karena ia memahami satu hakikat penting, bahwa nikmat terbesar bukanlah kelapangan hidup, melainkan hati yang tetap dekat dengan Allah dalam keadaan apapun. Allah pun mencintai hambanya ini, bukan karena banyaknya harta yang dimiliki Nabi Ayub, melainkan karena ketulusan dan kejujuran imannya. Kesabarannya telah tertanam bahkan sebelum ujian itu datang. Keteguhannya telah hidup jauh sebelum penderitaan menyentuh tubuhnya. Ia tidak membangun imannya saat diuji, tetapi telah menyiapkannya ketika hidup masih terasa mudah. Dan disinilah letak pelajaran yang sering luput dari pandangan manusia, bahwa kesabaran sejati tidak lahir secara tiba-tiba. Ia tumbuh dari kebiasaan bersyukur, dari hati yang tidak bergantung pada dunia, dari keyakinan bahwa segala sesuatu berada dalam genggaman Allah. Nabi Ayub telah memiliki semua itu jauh sebelum takdir mengujinya dengan kehilangan. Maka ketika kelak Allah menurunkan ujian yang begitu berat kepadanya, dunia terkejut, manusia heran, namun langit mengetahui bahwa hamba ini mampu menanggungnya. Karena Allah tidak pernah menyalah memilih siapa yang diuji dan tidak pernah membebani seorang hamba melebihi kesanggupannya. Kehidupan Nabi Ayub sebelum ujian adalah cermin bagi kita semua, bahwa kelapangan bukanlah akhir cerita, bahwa kenyamanan bukanlah tanda Allah selalu ridho, dan bahwa iman yang kokoh justru dibangun ketika hidup terasa tenang, agar ia tidak runtuh saat badai datang. Dan dari kehidupan yang tampak sempurna inilah, Allah akan memulai sebuah kisah besar, kisah tentang kehilangan, penderitaan, dan kesabaran yang kelak mengalahkan segalanya. Nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihi salam bukanlah nikmat yang menjadikannya lalai, namun justru menjadi ladang untuk menguji ketulusan hatinya. Maka ketika Allah berkehendak mengangkat derajat hambanya yang mulia ini, ujian pun datang bukan sebagai hukuman,
melainkan sebagai jalan menuju kemuliaan yang lebih tinggi. Perlahan, tanpa gegap gempita, satu demi satu kenikmatan dunia mulai Allah tarik kembali. Harta yang dahulu melimpah, ternak yang memenuhi ladang, kekayaan yang menjadi sarana kebaikan, semuanya berkurang lalu menghilang. Bukan karena kelalaian, bukan pula karena kesalahan, tetapi semata-mata karena takdir Allah yang sedang berjalan. Dan pada setiap kehilangan itu, Nabi Ayub tidak pernah bertanya, "Mengapa aku?" Tidak pula keluar dari lisannya keluhan yang menuduh. Yang ada hanyalah istighfar dan pengakuan bahwa segala sesuatu memang milik Allah sejak awal. Kemudian ujian itu merambah ke sisi yang lebih dalam, keluarga. Orang-orang yang dicintai, yang selama ini menjadi penguat hati, satu persatu dipanggil kembali oleh Allah. Kehilangan ini bukan sekedar kehilangan fisik, tetapi luka batin yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang mencintai karena Allah. Namun bahkan di titik ini, Nabi Ayub tetap menjaga lisannya. Air mata mungkin jatuh, namun keimanan tidak runtuh. Ia memahami satu hal yang sangat agung, bahwa Allah tidak pernah berjanji hidup tanpa kehilangan, tetapi Allah menjanjikan pahala besar bagi mereka yang bersabar. Maka ia memilih untuk menerima takdir dengan tenang, meski hatinya perih. Ia memilih untuk tetap percaya, meski dunia seolah perlahan runtuh di hadapannya. Dan ketika ujian itu terasa telah cukup berat bagi manusia biasa, Allah menambahkan satu ujian lagi, ujian pada tubuhnya sendiri. Penyakit mulai menjalar, perlahan namun pasti. Tubuh yang dahulu sehat dan kuat kini melemah. Rasa sakit itu menetap, bukan sehari atau 2 hari, melainkan bertahun-tahun lamanya. Hingga manusia yang melihatnya tidak lagi mengenali sosok Nabi Ayub yang dahulu. Dalam kondisi seperti itu, kebanyakan manusia akan kehilangan harapan. Namun Nabi Ayub justru memperlihatkan iman yang paling jujur. Ia tidak pernah menuduh Allah tidak adil, tidak pula mempertanyakan mengapa ujian ini terasa begitu panjang. Ia sadar bahwa Allah Maha mengetahui apa yang tidak ia ketahui, dan Allah Maha bijaksana atas apa yang sedang ditetapkan. Yang paling menyakitkan bukan hanya penyakit itu sendiri, tetapi sikap manusia. Mereka yang dahulu datang karena hormat, kini menjauh karena jijik. Mereka yang dahulu memuji, kini berbisik penuh prasangka. Dunia memperlihatkan wajah aslinya, bahwa cinta manusia seringkali bersyarat, sementara kasih sayang Allah tidak pernah berubah. Namun justru dalam keterasingan itulah, hubungan Nabi Ayub dengan Robnya menjadi semakin dekat. Ketika manusia pergi, Allah tetap tinggal. Ketika dunia menutup pintunya, langit justru terbuka. Dalam kesendirian dan sakit yang panjang, Nabi Ayub menemukan satu ketenangan, bahwa ia tidak benar-benar sendirian. Ujian demi ujian itu seolah berkata kepada dunia, bahwa iman Nabi Ayub bukan iman karena nikmat. Kesabarannya bukan kesabaran karena kemudahan. Ia tetap bersyukur meski kehilangan, tetap taat meski sakit, tetap tenang meski diuji tanpa henti. Disinilah Allah memperlihatkan kepada manusia bagaimana seharusnya seorang hamba bersikap ketika hidup tidak lagi berjalan sesuai harapan. Dan dari fase inilah, kesabaran Nabi Ayub mulai tampak bukan sebagai kata, tetapi sebagai sikap hidup. Kesabaran yang diam namun kokoh, kesabaran yang tidak banyak bicara, tetapi penuh makna. Kesabaran yang kelak akan menjadi teladan sepanjang zaman. Karena sejatinya, Allah tidak sedang menjauh dari Nabi Ayub melalui ujian ini. Justru Allah sedang mendekatkannya dengan cara yang hanya bisa dipahami oleh hati yang beriman. Waktu terus berjalan, dan ujian yang Allah tetapkan untuk Nabi Ayub alaihissalam tidak juga diangkat. Hari berganti hari, tahun demi tahun, tubuhnya tetap dalam keadaan sakit, dan kehidupannya tetap dalam kesederhanaan yang jauh dari kemewahan masa lalu. Pada titik inilah, penderitaan bukan lagi sekadar rasa sakit fisik, tetapi juga ujian bagi jiwa. Ujian untuk tetap bertahan ketika tidak ada perubahan yang terlihat. Di sekelilingnya, hampir tidak ada lagi manusia yang menemani.
Mereka yang dahulu datang dengan senyum dan pujian, kini menjaga jarak. Sebagian karena tidak sanggup melihat penderitaannya, sebagian lagi karena takut tertular, dan sebagian lagi karena mengira bahwa musibah adalah tanda kebencian Allah. Nabi Ayub mengetahui semua itu, namun ia tidak membalas dengan amarah. Ia memahami bahwa manusia menilai dengan mata, sedangkan Allah menilai dengan hati. Kesunyian menjadi teman setianya. Dalam sunyi itulah, Nabi Ayub belajar berbicara dengan Allah tanpa perantara apapun. Ketika tidak ada lagi yang mendengar keluh kesahnya, Allah selalu mendengar. Ketika tidak ada tangan yang menggenggam tangannya, Allah selalu dekat. Dalam keterbatasan gerak dan rasa sakit yang menetap, ia menemukan keluasan jiwa yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang hidup dalam kelapangan. Setiap rasa nyeri yang ia rasakan, ia terima sebagai bagian dari takdir yang telah dituliskan Allah dengan penuh hikmah. Ia tidak meminta ujian itu segera diangkat, karena ia takut kehilangan pahala kesabaran yang sedang Allah siapkan. Ia juga tidak merasa paling menderita, karena ia yakin masih banyak hamba Allah lain yang diuji dengan cara yang berbeda. Kerendahan hati inilah yang membuat kesabarannya begitu indah di sisi Allah. Dalam kondisi paling lemah itu, Nabi Ayub tetap menjaga adabnya kepada Robnya. Ia tidak menuduh, tidak menuntut, dan tidak membandingkan takdirnya dengan takdir orang lain. Ia memahami bahwa setiap hamba memiliki jalannya sendiri menuju Allah, dan jalannya adalah jalan kesabaran yang panjang, jalan yang sunyi namun penuh cahaya bagi siapapun yang mau melaluinya dengan iman. Ada saat-saat ketika rasa sakit itu begitu hebat, hingga tubuhnya hampir tak sanggup bergerak. Namun hatinya tetap hidup, zikir tidak pernah berhenti, nama Allah tetap basah di lisannya. Dalam kelemahan itulah Allah memperlihatkan kekuatan sejati seorang hamba, bukan pada fisiknya, tetapi pada keteguhan imannya. Ujian ini juga mengajarkan bahwa kesabaran bukan berarti menangis, bukan pula berarti tidak merasa sakit. Kesabaran adalah kemampuan untuk tetap menjaga iman meski hati sedang terluka. Nabi Ayub tidak berpura-pura kuat, tetapi ia memilih untuk tetap percaya. Ia tidak menutup rasa sakitnya, tetapi ia menyerahkannya sepenuhnya kepada Allah. Dan di puncak keterasingan itulah, ketika dunia benar-benar terasa menjauh, Nabi Ayub semakin yakin bahwa Allah tidak pernah pergi. Justru dalam kesunyian, ia merasakan kehadiran Allah lebih dekat dari sebelumnya. Kedekatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tetapi dirasakan oleh hati yang berserah sepenuhnya. Pada fase inilah, kesabaran Nabi Ayub mencapai derajat yang sangat tinggi, bukan kesabaran yang dipamerkan, bukan pula kesabaran yang menunggu pujian manusia, tetapi kesabaran yang murni karena Allah semata, kesabaran yang diam namun mengguncang langit dengan pahala. Dan langit pun mencatat namanya. Allah menjadikan kisah ini sebagai pelajaran abadi bagi umat manusia, bahwa dalam sunyi yang paling gelap, iman justru bisa bersinar paling terang, bahwa ketika segalanya terasa hilang, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Dari sinilah, sebuah doa yang sangat singkat namun sangat dalam akan terucap dari lisan Nabi Ayub alaihissalam. Doa yang tidak lahir dari keputusasaan, tetapi dari kepasrahan yang sempurna. Doa yang akan mengubah arah kisah ini dan memperlihatkan bagaimana kasih sayang Allah melampaui segala penderitaan. Pada suatu waktu, di tengah sunyi yang panjang dan tubuh yang semakin lemah, Nabi Ayub alaihissalam akhirnya mengangkat doa. Bukan karena ia telah kehabisan kesabaran, dan bukan pula karena ia mulai meragukan kasih sayang Allah. Doa itu lahir bukan dari keputusasaan, melainkan dari kepasrahan yang sempurna. Ketika seorang hamba menyerahkan seluruh urusannya kepada Rabb-Nya tanpa syarat apapun. Tidak ada tangisan yang berlebihan, tidak ada keluhan panjang, tidak ada tuntutan agar ujian itu segera diangkat. Nabi Ayub memahami betul adab seorang hamba ketika berbicara kepada Tuhannya. Ia tahu bahwa Allah Maha mengetahui setiap rasa sakit, bahkan sebelum ia mengucapkannya. Maka doanya pun sangat singkat, namun syarat dengan makna yang dalam. Dengan suara yang lirih dan hati yang tunduk, ia berkata,
"Ya Rabbku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Perhatikanlah bagaimana Nabi Ayub berdoa. Ia tidak berkata, "Sembuhkan aku." Ia tidak berkata, "Angkatlah ujian ini." Ia hanya menyampaikan keadaannya kepada Allah, lalu menutup doanya dengan pujian, pengakuan bahwa Allah adalah Maha Penyayang. Seolah ia berkata, "Ya Allah, aku percaya sepenuhnya pada kasih sayang-Mu, apapun keputusan-Mu." Inilah puncak adab dalam berdoa. Nabi Ayub tidak memposisikan dirinya sebagai pihak yang menuntut, tetapi sebagai hamba yang berserah. Ia tidak memaksa takdir berubah sesuai keinginannya, melainkan menyerahkan takdir itu sepenuhnya kepada kebijaksanaan Allah. Dalam satu kalimat pendek, tersimpan iman, sabar, tawakal, dan husnuzon yang sangat dalam. Doa ini juga mengajarkan bahwa mengadu kepada Allah bukanlah tanda lemahnya iman, tetapi justru bukti kuatnya keyakinan. Nabi Ayub tidak mengeluh kepada manusia, namun ia mengadu kepada Rabb-Nya. Ia menjaga lisannya dari keluhan, tetapi membuka hatinya sepenuhnya di hadapan Allah. Dan inilah perbedaan antara mengeluh karena putus asa dan berdoa karena percaya. Allah pun mendengar doa itu. Bahkan sebelum doa tersebut selesai terucap, Allah telah mengetahui apa yang ada di dalam hati hambanya. Namun Allah ingin mengajarkan kepada umat manusia bahwa seindah-indah doa bukanlah doa yang panjang, melainkan doa yang penuh adab dan keikhlasan. Doa Nabi Ayub menjadi bukti bahwa kesabaran tidak menutup pintu doa, dan doa tidak menghapus nilai kesabaran. Keduanya berjalan bersama. Kesabaran menjaga hati agar tidak rusak, dan doa menjaga hubungan dengan Allah agar tetap hidup. Dalam keseimbangan inilah seorang hamba mencapai ketenangan sejati. Dan pada saat itulah, ketika Nabi Ayub tidak lagi memikirkan kapan ujian akan berakhir, melainkan hanya memikirkan bagaimana tetap ridho kepada Allah, langit pun bersiap menurunkan pertolongan. Karena Allah tidak pernah menunda pertolongannya. Dia hanya menurunkannya pada waktu yang paling tepat. Dari doa yang sangat singkat ini, Allah akan membuka babak baru dalam kisah Nabi Ayub alaihi salam. Babak tentang kasih sayang yang nyata, tentang kesembuhan yang datang bukan hanya pada tubuh, tetapi juga pada jiwa. Babak yang akan memperlihatkan bahwa di balik kesabaran yang panjang, selalu ada jawaban Allah yang jauh lebih indah dari apapun yang pernah dibayangkan. Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui, tidak pernah membiarkan doa hambanya jatuh ke dalam kehampaan. Ketika doa Nabi Ayub alaihissalam telah terucap dengan penuh adab dan kepasrahan, maka pada saat yang Allah kehendaki, jawaban pun datang. Bukan dengan gemuruh yang mengejutkan langit, bukan pula dengan peristiwa yang mengundang perhatian manusia, melainkan dengan perintah yang sederhana, namun syarat dengan keajaiban. Allah berfirman kepadanya agar ia menghentakkan kakinya ke tanah. Sebuah perintah yang tampak ringan, namun pada saat itu menjadi ujian ketaatan terakhir. Dalam kondisi tubuh yang lemah dan sakit yang telah bertahun-tahun menetap, Nabi Ayub tetap melaksanakan perintah Rabb-Nya tanpa ragu dan tanpa bertanya. Karena bagi seorang hamba yang telah berserah sepenuhnya, perintah Allah selalu lebih kuat daripada rasa sakit yang dirasakan. Maka ketika kakinya menghentak tanah, dengan izin Allah memancarlah air dari bumi. Air yang bukan sekadar air biasa, tetapi air yang membawa rahmat dan kesembuhan. Allah memerintahkan Nabi Ayub untuk mandi dan meminum air tersebut. Dan seketika itu pula, penyakit yang telah lama menggerogoti tubuhnya mulai sirna. Rasa sakit yang selama ini menemaninya perlahan menghilang, digantikan oleh kesehatan yang tidak hanya kembali, tetapi lebih sempurna dari sebelumnya.
Kesembuhan itu terjadi bukan karena air tersebut memiliki kekuatan dengan sendirinya, melainkan karena Allah yang menjadikannya sebab. Allah ingin mengajarkan bahwa kesembuhan datang darinya, sementara sebab hanyalah perantara. Bahwa ketika Allah berkehendak, sesuatu yang sederhana bisa menjadi jalan bagi pertolongan yang luar biasa. Tubuh Nabi Ayub yang dahulu lemah kini kembali kuat. Kulitnya yang rusak kini kembali utuh. Setiap bagian dari tubuhnya dipulihkan dengan penuh kelembutan oleh Rabb yang Maha Penyayang. Dan bersama kesembuhan itu, Allah juga menenangkan hatinya, menghapus luka batin yang selama ini tersimpan dalam diam. Pada saat itu Nabi Ayub tidak melompat kegirangan, ia tidak bersorak atas kembalinya kesehatan. Yang keluar dari hatinya hanyalah rasa syukur yang sangat dalam. Ia menyadari bahwa kesehatan ini bukan hadiah semata, tetapi amanah yang akan kembali diuji. Namun kini ia menerimanya dengan hati yang jauh lebih matang dan iman yang jauh lebih kuat. Allah juga ingin mengajarkan kepada manusia bahwa ujian tidak pernah dimaksudkan untuk menghancurkan hambanya. Ujian hanyalah jalan untuk membersihkan, meninggikan, dan mendekatkan. Dan ketika tujuan itu telah tercapai, maka pertolongan Allah datang dengan cara yang paling lembut dan penuh kasih. Kesembuhan Nabi Ayub bukan sekadar berakhirnya penderitaan fisik. Ia adalah pengumuman dari langit bahwa kesabaran tidak pernah sia-sia, bahwa doa yang disampaikan dengan adab tidak pernah diabaikan, bahwa Allah selalu tepat waktu dalam menurunkan pertolongannya. Dan dari titik inilah, kisah Nabi Ayub alaihi salam tidak hanya menjadi cerita tentang orang sakit yang sembuh, tetapi menjadi bukti nyata bahwa rahmat Allah selalu lebih besar daripada ujiannya. Bahwa setelah kesulitan yang panjang, Allah menghadirkan kemudahan yang membawa ketenangan dan keberkahan. Namun kasih sayang Allah belum berhenti di situ. Karena setelah kesembuhan, masih ada satu babak lagi yang akan memperlihatkan betapa Allah membalas kesabaran hambanya dengan cara yang melampaui bayangan manusia. Kesembuhan yang Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihi salam bukanlah akhir dari kisah, melainkan awal dari babak baru yang dipenuhi oleh kasih sayang dan keadilan Allah. Setelah ujian yang begitu panjang dan kesabaran yang terjaga tanpa keluhan, Allah tidak hanya mengembalikan apa yang telah diambil, tetapi melipat gandakannya sebagai bentuk kemuliaan bagi hambanya yang setia. Allah mengembalikan keluarga Nabi Ayub kepadanya. Orang-orang yang dahulu ia cintai, yang sempat terpisah oleh takdir, kini Allah hadirkan kembali dengan cara yang hanya dapat dilakukan oleh Zat yang Maha Kuasa. Allah menegaskan dalam firman-Nya bahwa Dia mengembalikan keluarga Nabi Ayub dan menambah jumlah mereka sebagai rahmat dari sisinya dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang mau berfikir. Ini bukan sekadar penghiburan, tetapi pengumuman bahwa Allah Maha Adil dan Maha menepati janjinya. Harta yang dahulu hilang pun kembali, ladang kembali subur, ternak kembali berkembang, dan kehidupan kembali lapang. Namun kali ini, nikmat itu hadir di hati yang telah ditempa oleh kesabaran yang panjang. Nabi Ayub tidak lagi memandang nikmat sebagai sesuatu yang pasti, melainkan sebagai karunia yang harus dijaga dengan lebih hati-hati dan penuh rasa syukur. Perbedaan terbesar bukan terletak pada apa yang ia miliki setelah ujian, tetapi pada siapa dirinya setelah ujian itu berakhir. Nabi Ayub kini adalah pribadi yang lebih lembut, lebih rendah hati, dan lebih dalam rasa takutnya kepada Allah. Jika sebelumnya ia bersyukur dalam kelapangan, kini ia bersyukur dengan kesadaran yang jauh lebih matang, bahwa semua bisa datang dan pergi kapan saja atas kehendak Allah. Allah juga ingin memperlihatkan kepada manusia bahwa kesabaran tidak pernah mengurangi apapun. Justru kesabaranlah yang meluaskan keberkahan. Apa yang hilang karena kesabaran akan kembali dengan cara yang lebih indah, meski tidak selalu dalam bentuk yang sama. Dan apa yang ditahan demi Allah
akan digantikan oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Kisah pengembalian nikmat kepada Nabi Ayub bukanlah janji bahwa setiap orang yang bersabar pasti akan kaya kembali atau memiliki kehidupan yang mudah. Namun ia adalah jaminan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan kesabaran hambanya. Balasan itu bisa hadir di dunia, bisa pula disempurnakan di akhirat. Dan apa yang Allah siapkan selalu lebih baik dari apa yang manusia harapkan. Dengan kehidupan yang kembali lapang, Nabi Ayub tetap menjaga adabnya. Ia tidak melupakan masa sakitnya. Ia tidak melupakan hari-hari sunyi yang pernah ia lewati. Semua itu justru menjadi pengingat agar ia tidak kembali terlena. Setiap nikmat kini ia rawat dengan ibadah. Setiap kelapangan ia isi dengan kebaikan. Dan Allah menjadikan kisah ini sebagai tanda bagi umat manusia bahwa kesabaran yang tulus tidak akan pernah berakhir dengan kehampaan. Bahwa di balik setiap kehilangan yang diterima dengan iman, selalu ada penggantian yang membawa keberkahan. Bahwa Allah Maha mengetahui kapan harus menguji dan kapan harus memuliakan. Dari kehidupan Nabi Ayub setelah ujian inilah, kita belajar bahwa tujuan akhir dari kesabaran bukanlah dunia, melainkan kedekatan dengan Allah. Dunia boleh kembali, nikmat boleh bertambah, tetapi yang paling berharga adalah hati yang tetap bersih dan iman yang semakin kokoh. Dan dengan itulah, kisah Nabi Ayub alaihi salam ditutup bukan dengan kesedihan, melainkan dengan ketenangan. Ketenangan seorang hamba yang telah melewati badai dan kini berlabuh dalam ridha Allah.